Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang 6 boneka paling mengerikan yang ada di dalam film. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sosok boneka pembunuh Chucky merupakan salah satu ikon yang mencuri perhatian para penggemar film horor. Chucky pertama kali muncul dalam film Child's Play pada tahun 1988. Chucky digambarkan sebagai boneka berambut merah, bermata biru, berpipi gembil, dengan wajah tersenyum. Boneka tersebut dirasuki roh seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray yang tewas ditembak polisi. Ketika sekarat dan melarikan diri ke suatu toko mainan, Ray sempat mengucapkan mantra ilmu voodoo, sehingga arwahnya gentayangan dan merasuki boneka bermerek Good Guys. Singkat cerita, boneka itu ditemukan oleh seorang tunawisma. Kemudian, boneka Chucky dibeli oleh seorang ibu bernama Karen sebagai hadiah untuk anaknya yang bernama Andy. Chucky pun menjadi teman bermain Andy. Lalu lambat laun, Chucky mulai membawa pengaruh buruk terhadap Andy, seperti bolos sekolah dan mengucapkan kata-kata kotor. Andy seolah-olah dikendalikan oleh Chucky. Boneka itu memiliki kecerdasan seperti manusia karena dirasuki arwah seorang pembunuh yang berencana melanjutkan kejahatannya. Selama dalam wujud boneka, Ray kembali melakukan serangkaian pembunuhan berencana. Bahkan saat terjebak pun, dia berhasil mengecoh orang-orang di sekitarnya. Ketika tidak bisa mengakali korbannya, Ray atau Chucky menggunakan ilmu hitam. Seringkali kesalahan yang dilakukan Chucky justru dilimpahkan kepada Andy. Semua itu karena orang-orang dewasa tidak menyadari bahwa boneka itu sebenarnya adalah pembunuh berantai. Karen pun mencurigai anaknya itu mengalami gangguan kejiwaan dan akhirnya membawa Andy ke rumah sakit jiwa. Aksi pembunuhan Chucky terus berlanjut dalam 6 sequel atau 6 film selanjutnya, yakni Child's Play 2, Child's Play 3, Breath of Chucky, Seed of Chucky, dan Curse of Chucky. Dan juga yang terakhir adalah Cult of Chucky. Kemudian pada tahun 2021, kisah Chucky diadopsi ke dalam serial televisi. Kisah Chucky juga tidak terlepas dari kontroversi. Pada 18 Desember 1993, The Independent menulis soal kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun di Manchester, Inggris. 5 pelaku disebut melakukan kekejaman seperti dalam cerita Child's Play. Polisi menemukan perpustakaan kecil berisi novel horor di rumah tempat korban disekap. Ada pula ditemukan kaset berisi rekaman kalimat yang kerap diucapkan oleh Chucky di dalam film, yaitu "I'm Chucky, wanna play?" Rekaman tersebut katanya diperdengarkan berulang-ulang kepada korban melalui headphone sebelum dibunuh. Ternyata, kasus serupa juga pernah terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Maret 2020. Pelaku pembunuhan masih berusia 15 tahun. Menurut polisi,
Pelaku nekat membunuh bocah tersebut karena terinspirasi salah satu adegan dalam film Child's Play atau film Chucky. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan ditenggelamkan ke bak mandi. Setelah itu korban diikat dan dimasukkan ke dalam lemari. Di posisi kedua ada boneka Annabelle. Annabelle pertama kali menarik perhatian saat ikut muncul dalam film dan poster The Conjuring. Tetapi, kisah Annabelle dan fenomena hantu di rumah keluarga Perron yang jadi tema cerita The Conjuring sendiri sebenarnya merupakan dua kasus yang tak berhubungan. Tahukah Anda kalau boneka menyeramkan itu ternyata benar-benar ada di kehidupan nyata? Hanya saja, jika Annabelle dalam film memiliki ekspresi yang menakutkan, boneka Annabelle yang sesungguhnya justru berbentuk imut. Dalam film Annabelle, ada boneka berbentuk anak perempuan yang terbuat dari bahan kayu. Bentuknya mirip dengan boneka ventriloquist yang biasa dihidupkan oleh seniman boneka dengan suara perut. Sedangkan Annabelle yang asli adalah boneka jenis tragedi doll yang terbuat dari kain. Tetapi kisah yang menyertai boneka ini tak kalah menakutkan dengan filmnya. Menurut situs Creepypasta, Annabelle adalah boneka yang dulunya dimiliki oleh seorang gadis dari sekolah keperawatan bernama Donna. Boneka ini merupakan pemberian ibu Donna. Donna sangat menyukai boneka itu hingga ia membawanya serta saat pindah ke apartemen kampusnya. Beberapa lama setelah pindah, boneka itu mulai menunjukkan keanehan. Boneka itu sering berpindah tempat meskipun tak ada orang yang memindahkannya. Beberapa kejadian misterius yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat membuat Donna dan sahabatnya Angie yakin kalau boneka itu hidup. Keduanya pun membawa boneka tersebut ke paranormal. Usut punya usut, ternyata boneka itu dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle tewas bertahun-tahun lalu dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan itu dijadikan pemukiman. Merasa iba, Donna lalu mengizinkan Annabelle tinggal di dalam boneka miliknya. Tetapi arwah gadis kecil itu tak henti-hentinya melakukan keisengan. Menurut salah satu teman Donna yang bernama Lou, boneka itu bahkan pernah mencoba mencekiknya dan mencakar dadanya hingga berdarah. Di posisi ketiga, ada boneka Saw. Boneka ini pertama kali muncul pada film Saw pada tahun 2004. Film Saw merupakan film garapan James Wan yang membuat namanya dikenal banyak orang. Dalam film tersebut, terdapat sosok boneka bernama Billy. Boneka ini memiliki ekspresi tersenyum dengan pipi dan matanya yang merah. Boneka tersebut merupakan media bagi John Kramer untuk berkomunikasi dengan para korbannya. Boneka Billy pada awalnya merupakan boneka yang ingin diberikan Kramer pada anaknya yang akan lahir. Oleh karena itu, wujudnya tidak terlalu seram. Namun anaknya tewas ketika dalam kandungan yang membuatnya murka dan ingin membalaskan dendam pada siapapun yang terlibat.
Di posisi keempat, ada boneka porselen bernama Braham. Boneka Braham muncul dalam film The Boy pada tahun 2016. Film The Boy mengisahkan tentang Greta Evans, pengasuh asal Amerika yang mendapatkan pekerjaan di sebuah kota kecil di Inggris. Dia mendapatkan pekerjaan yang aneh karena dia harus merawat boneka porselen bernama Brahms. Pekerjaan Greta tidak mudah karena banyak kejadian aneh ketika dia mengasuh boneka tersebut. Mulai dari boneka tersebut yang suka berpindah dengan sendirinya, atau hilangnya barang, sampai adanya suara anak kecil. Pada film pertamanya, kejadian-kejadian aneh tersebut diakibatkan oleh pria dewasa yang bersembunyi di balik tembok rumah. Namun pada sequelnya yang dirilis pada tahun 2020, terungkap jika boneka tersebut terdapat sosok iblis di dalamnya yang membuat boneka tersebut dapat berperilaku jahat. Di posisi selanjutnya ada boneka Sabrina. Sabrina merupakan spin-off dari The Doll 2 dan masih disutradarai oleh Rocky Soraya. Film ini menceritakan mengenai boneka Sabrina yang menjadi sosok antagonis dalam film The Doll 2. Cerita berfokus bagaimana asal-usul dari boneka Sabrina. Suatu hari, seorang anak bernama Vanya merindukan sosok ibunya yang telah tiada. Dia bermain permainan pemanggilan arwah, yaitu pensil Charlie. Namun, hal yang tidak terduga terjadi karena arwah yang dipanggil bukanlah ibunya, namun arwah jahat bernama Bagiah. Arwah tersebut kemudian merasuki boneka Sabrina yang menghantui keluarga dari Vanya. Di posisi terakhir ada boneka jelangkung. Boneka ini sering kali muncul di film-film. Adapun permainan jelangkung pada umumnya digunakan untuk memanggil roh halus. Permainan ini dilakukan menggunakan media untuk menempatkan sang makhluk halus seperti batok kelapa dengan batang kayu yang didandani sedemikian rupa seperti manusia. Dikutip dari berbagai sumber, permainan mistis jelangkung pertama kali berasal dari kepercayaan Tionghoa. Cai Langgong. Ritual Cai Langgong merupakan upacara yang dilakukan masyarakat Tionghoa untuk menyembah dewa keranjang. Ritual yang menjadi asal-usul jelangkung ini dilakukan dengan menggunakan media sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Media memanggil dewa atau roh nenek moyang mereka untuk masuk ke dalam boneka tersebut. Ritual Cai Langgong sendiri telah punah di Tiongkok, tetapi diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung. Nah, itulah tadi cerita tentang 6 boneka terseram yang ada di film. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian semua.
Terima kasih buat yang sudah nonton, and see you in the next video.